Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok manusia paling agung, paling mulia di muka bumi. Tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri beliau. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditolak oleh seorang perempuan yang dicintainya. Perempuan tersebut adalah Fakhitah binti Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang bisa dikenal dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudari perempuan dari Ali bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib. Sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW pernah jatuh cinta pada Ummu Hani. Ummu Hani adalah teman masa kecil Rasulullah SAW sekaligus cinta pertamanya. Namun ketika Rasulullah SAW memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cinta dan melamar Ummu Hani, cinta dari Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Talib yang merupakan ayah dari Ummu Hani. Hal itu karena Ummu Hani sudah dilamar oleh orang lain. Abu Talib yang juga paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ummu Hani telah dilamar oleh seorang lelaki yang baik budinya yang bernama Hubairah. Hubairah merupakan putra saudara dari Abu Talib dari Bani Makhzum. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin membujuk pamannya agar menikahkan putrinya dengan beliau. Sayangnya Abu Talib menolak dengan halus keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Abu Talib berkata bahwa mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita nikah. Maksud perkataan Abu Talib tersebut adalah bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dari suku yang sama dengan Hubairah. Abu Talib kemudian menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang yang baik haruslah membalas kebaikan yang sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Pada akhirnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Hani tidak kesampaian, karena Ummu Hani akhirnya menikah dengan Hubairah. Setelah menikah dengan Hubairah, Ummu Hani dikaruniai 4 orang anak dan tinggal di Mekah. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendampingi dakwah beliau. Beliau adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah juga termasuk dari perempuan termulia di dunia, seorang wanita cantik dan terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Isobah, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan terjadi peristiwa Fathul Mekah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Namun suami Ummu Hani tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat. Bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW yang masih menyimpan rasa cinta kepada Ummu Hani dan mempunyai rasa iba kepada Ummu Hani yang ditinggal kabur oleh suaminya, Rasulullah SAW kembali melamar Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun hal tersebut kembali ditolak oleh Ummu Hani dengan alasan bahwa Ummu Hani sudah tua dan mempunyai anak-anak banyak. Hal ini ditakutkan mengganggu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa yang akan datang. Begitulah jodoh, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bisa saja kita mencintai seseorang, namun seseorang yang kita cintai itu bukanlah jodoh kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Ummu Hani tetapi tidak berjodoh dengannya. Oleh karena itu, jika saat ini kita mencintai seseorang tetapi tidak jadi disandingkan dalam sebuah ikatan pernikahan, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita semua.
sebagaimana Rasulullah SAW yang mendapat jodoh yang terbaik seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha yang menjadi wanita termulia di zamannya. Walaupun jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang beriman haruslah tetap berusaha memperbaiki diri dan berdoa kepadanya, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, supaya jodoh yang terbaik yang masih di tangan Allah Subhanahu wa taala dan masih dirahasiakan segera dikirim kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.